Halo para kaum rebahan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Di video kali ini admin tidak membahas para double dulu ya guys, dikarenakan liar alias pusing dan gak tahu lagi gitu yang harus dibongkar saking banyaknya pembasmi dukun santet gitu di YouTube. Nah, di video kali ini Jenmi ini mengajak kaum rebahan untuk bernostalgia sambil menikmati alur film Sun Gokong alias si kera nakal. Oke lah, tanpa basa-basi di awal, sebelum nonton siapkan kopi atau posisi rebahan dan selamat menikmati. Di episode 1 ini cerita diawali dengan aksi Sun Gokong dengan 10.000 pasukannya yang siap bertarung dengan 30.000 dewa kayangan. Kemarahan Dewa Langit dipicu dikarenakan Sun Gokong yang telah mengacak-acak kerajaan langit hingga membuat dewa kayangan sangat murka. Dan pada akhirnya Dewa Langit pun memerintahkan Dewa Erlang untuk menghancurkan Gua Kuo sampai tak bersisa. Yang seperti kita ketahui, Gua Kuo merupakan tempat lahir kera sakti dan tempat bermain Sun Gokong bersama teman-temannya. Pada akhirnya kera sakti pun melayani tantangan Dewa Langit untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. 10.000 prajurit, ayo rakyat keraku, kita bermain. Serangan demi serangan pun terlihat amat seru ketika Sun Gokong membuat Dewa Erlang dibuat kewalahan dengan tombak saktinya. Di samping itu Sun Gokong juga mempunyai ide untuk menjebak Dewa Erlang dan merubah wujudnya menjadi sebuah kuil dengan maksud agar Dewa Erlang masuk ke dalam kuil tersebut agar Sun Gokong juga bisa memakannya. Namun faktanya kekuatan mata Dajjal Dewa Erlang mampu mengetahui keberadaan Sun Gokong yang sedang berubah wujud menjadi sebuah kuil. Walhasil rencana Sun Gokong pun tak berhasil. Siluman, kau tidak mungkin lolos dari mataku. Namun faktanya pada akhirnya Sun Gokong pun harus mengalah begitu saja dikarenakan para kera berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam pagoda. Dewa juga mengancam akan membakar para kera tersebut. Motor sak. Sadar, ke-47.000 kera ini akan kubakar sampai menjadi abu. Singkat cerita, ternyata Sun Gokong tidak langsung dihukum mati, melainkan diserahkan kepada Dewa Taisang. Dewa Taisang bermaksud ingin menyiksa Sun Gokong terlebih dahulu dengan memasukkannya ke dalam sebuah kendi. Namun kenyataannya Sun Gokong pun berhasil keluar dengan memakan pil emas yang berada di dalam kendi tersebut. Pil emasmu telah kutelan. Dengan kemarahan yang luar biasa, Sun Gokong pun menghajar Dewa Taisang dan berniat untuk menghancurkan kerajaan langit. Namun apa yang terjadi? Ternyata di tengah perjalanan Dewa Culai menghadang Sun Gokong yang ingin pergi ke sana. Dengan rasa percaya diri, Sun Gokong pun bermaksud untuk menerobos Dewa Culai. Namun apalah daya, ternyata dengan kepalan tangan saja Sun Gokong berhasil dikalahkan dengan sekali tangkapan saja, sekaligus mengampaskan Sun Gokong dengan jurus telapak tangan suci dewa. Setelah serangan tersebut, Sun Gokong pun dihukum di Gunung Lima Jari. Aku bersalah. Hari demi hari pun telah ia lalui dengan rasa penyesalan atas kenakalannya yang sering membuat onar. Mendadak Sun Gokong teringat masa lalu ketika ia masih kecil dulu. Sebenarnya Sun Gokong merupakan anak yang baik, sebagaimana anak kecil pada umumnya yang selalu menghabiskan waktunya hanya dengan bermain motor. Blok. Hingga suatu saat ketika kera kecil bermain, Sun Gokong menemui salah satu tempat yang dimana tempat tersebut belum ada seorang pun yang pernah main di sana. Tempat tersebut bernama Gua Suliang. Konon barang siapa yang berhasil melompatinya, kera tersebut akan dijadikan raja. Dan kera kecil pun berhasil melompatinya. Disinilah awal mula kera sakti dijadikan sang raja kera. Kera melompat. Ketika sang para kera sedang asik bermain, tiba-tiba ada satu kera yang telah dipanggil oleh malaikat pencabut nyawa. Dengan rasa penuh heran dan tak percaya dengan hal ini, Sun Gokong pun berusaha untuk pergi ke suatu pulau yang konon pulau tersebut ada seseorang dewa yang bisa menghidupkan nyawa seseorang yang sudah mati. Namun kocaknya, kera kecil yang tidak mengetahui bahwa dirinya tidak bisa berenang membuat kera kecil hampir tenggelam. Beruntungnya para kawan kera berhasil menyelamatkan sang kera kecil tersebut. Siluman,
Hanya sekali lagi. Kera kecil pun tidak menyerah begitu saja dan mencari cara agar bisa menyeberangi pulau yang ingin dituju. Dan akhirnya si kera pun menemukan kelapa yang bisa mengapung di permukaan air. Awalnya kera kecil mengira bahwa dengan satu kelapa saja bisa membawanya untuk menyeberangi pulau. Namun faktanya si kera malah tenggelam lagi. Dan pada akhirnya kera kecil pun membentuk kelapa seperti perahu sehingga bisa membuat dirinya mengapung. Dengan rasa penuh gembira, kera kecil pun siap untuk berangkat menemui dewa di pulau tersebut. Selamat tinggal rakyatku. Singkat cerita, esok pun tiba. Akhirnya kera kecil pun telah sampai pada pulau yang ingin dituju. Dan tanpa basa-basi langsung mencari sang dewa yang ingin dia temui. Namun alangkah bingungnya si kera karena banyak orang-orang di sana dan tidak tahu manakah dewa yang dimaksud. Ketika kera kecil melihat aksi pertunjukan sulap, sang kera mengira bahwa orang tersebut merupakan dewa yang dia maksud. Hingga pada akhirnya sang kera pun mengikuti om-om yang jago main sulap tadi dan memohon agar om-om tersebut dapat menyelamatkan temannya. Namun faktanya si om-om tersebut malah menangkapnya dan dijadikan sebagai atraksi topeng monyet agar bisa menjadikan ia menjadi kaya raya. Tamat, ending yang sungguh mendobolkan. Ya, secara keseluruhan episode Kera Sakti di episode 1 ini ya cukup seru sekaligus ngenes bagi si kera kecil, bukannya ditolong ya malah dimanfaatin. Mudah-mudahan kalian terhibur ya sama dongeng si kera nakal yang satu ini. Udah dulu JNB undur pamit dan selamat jumpa di video selanjutnya.